Da 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 da. Main lagi dong. Gak bisa. Tunanganku mau datang bawain sarapan. Wih, Lu Himing itu. Gue inget dia udah jadi bucin lo sejak maba, kan? 3 tahun penuh. Tiap hari antar sarapan, jadi suruhan. Cemburu ya? Dia ngebucin lo 3 tahun. Tapi pegang tangan aja gak lo kasih. Gue baru deketin lo sebulan. Tapi seluruh tubuh lo, bagian mana yang belum gue jamah? Sudahlah, sampai jumpa lagi. Tang 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 tang. Tunggu, ini pangsit yang kubeli buat makan selagi hangat. Dia siapa? Lu Himing, pikiranmu kotor banget. Tuan muda kau cuma bimbing aku latihan bela diri. Latihan bela diri? Latihannya sampai keranjang, ya? Kalau iya, kenapa? Lu Himing. Sampah kayak lo yang bahkan bukan pendekar. Mana pantes dapetin sinyu? Hah? Benar, dulu keluarga kami lihat bakat bela dirimu, makanya mau jodohin kita. Tapi selama ini, lo bahkan gak lulus ujian pendekar. Gue kecewa banget. Pertunangan kita batal. Oh, ini maumu sendiri. Jangan menyesal. Gak usah banyak bacot. Kalau berani ganggu sinyu lagi, bakal gue habisi lo, pergi sana. Gue ingat Lu Yiming masuk jurusan bela diri Univ Jiang dengan nilai tertinggi. Gak ada gunanya. Di dunia kita ini, bela diri adalah segalanya. Cuma bucin tolol kayak Lu Yiming yang mau telantarin latihan demi uang sinyu. Makanya, dari dulu nasib bucin emang tragis. Bubi! Butin, itu cuma penyamaranku saja. Sistem absen. Absen tuan rumah berhasil. Absen, bucin tuan rumah berhasil. Akumulasi absen mencapai 1000 hari. Hadiah sistem diberikan. Kekuatan tuan rumah naik menjadi pendekar tingkat 5. Nama gue Lu Yiming. 3 tahun lalu gue pindah ke dunia paralel ini. Di sini, kekuatan bela diri adalah segalanya, cuma pendekar yang bisa dapat uang dan status. Di saat yang sama gue bangkitin sistem ini. Dibanding latihan setengah mati cuma dengan misimping ke cewek dan absen gue bisa jadi lebih kuat. Ini jauh lebih mending daripada capek-capek latihan. Pendekar tingkat 5 di seluruh Universitas Jiangda sudah termasuk yang paling hebat. Tugas tahap pertama tuan rumah selesai. Penaklukan Dewi tahap kedua dimulai. Semua cewek cantik yang kontak fisik sama tuan rumah akan menjadi target Dewi. Tuan rumah cukup naikin tingkat kesukaan mereka untuk dapetin hadiah. Hadiahnya apa aja? Setiap 1 poin kesukaan dapat uang tunai 100.000. Poin yang dikonversi juga bisa ditukar berbagai hadiah. Gak cuma itu, setiap nyelesain 1 tahap, bakal dapat 1 kemampuan misterius. Dengan sistem ini gue, Lu Yiming, bakal jadi yang terkuat di Jiangxingga. Terkuat di seluruh negeri. Lepasin gue. Gue bilang lepasin. Ren Xiang. Udah gue bilang berkali-kali gue udah punya pacar. Jangan bohongin gue. Kalau lo punya pacar, orang tua lo nggak bakal nyuruh ikut acara kencan besok. Menurut gue, daripada nikah sama orang asing, mending sama gue aja. Kok baru datang sih? Kontak fisik terdeteksi, pengikatan Dewi berhasil. Hei Fei Fei, lo itu putri dari grup Huatian. Jangan pikir narik orang asing sembarangan bisa bohongin gue. Sekarang gimana? Lo percaya? Tunggu pembalasan gue. Teman, maaf ya. Gue juga terpaksa. Oh iya, nama gue He Fei Fei. Nama lo siapa? Lu Himing. Lo kan si tukang simping. Bukan. Murid bernama lo yang ngejar uang sinyo 3 tahun itu. Gue seterkenal itu ya. Tampangnya lumayan juga sih. Gimana kalau buat acara kencan besok? Gue bawa dia aja, Lu Himing. Besok bisa nggak lo pura-pura jadi pacar gue sehari lagi? Iya. Minta apa aja boleh. Kalau gue setuju, kayaknya bisa naikin tingkat kesukaan dia. Bagus deh kalau gitu, tapi penampilan lo sekarang gak kayak pendekar. Harus didandanin dulu. Selamat datang. Toko perlengkapan ini apa nggak kemahalan? Gimana kalau pindah toko lain? Gak apa-apa, toko ini punya keluarga gue kok. Nona, perlengkapan yang Anda pesan sudah sampai, mau lihat sekarang. Buset, mahal banget. Tuan muda kau, aku suka yang itu. Beliin buat aku ya. Lu Himing.
Lu Himing, boleh juga lu sampai ngikutin ke sini segala. Hah? Kan udah gue bilang, kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Bisa nggak berhenti nempelin gue? Bukan gitu, Wang Sinyo. Bisa nggak jangan kepedean? Aku kesini mau belanja. Ini toko senjata mewah terkenal di kota Jiang. Lu yang bahkan bukan seorang petarung. Ngapain ke sini? Siapa bilang aku sekarang bukan petarung? Iya deh, percaya banget. Orang biasa paling cuma 20. Kekuatan 140. Ini udah mendekati petarung tingkat 3, kan? Gini aja, kalau lu bisa dapat setengah dari skor gue anggap lu beneran mau beli senjata. Mau enggak? Nggak berani? Takut alatnya hancur. Gue benci banget sama gaya sok jujur lu ini. Kalau takut bilang aja, nggak usah cari-cari alasan. Bener banget. Alat penguji kekuatan ini bisa nahan serangan penuh petarung tingkat 4. Lu yang bahkan bukan petarung masih mimpi mau ngehancurin ini. Kalau aku berhasil gimana? Kalau lu bisa, gue bakal berlutut dan jilat sepatu lu. Oh, kamu sendiri yang bilang ya? Sampah, tetap saja sampah. Mau pamer lihat tempat, Don. Ayo, jilat. Mana mungkin? Dia kan cuma sampah gak guna. Tuan muda Gaudia pasti sudah menyabotase alatnya. Lu Himing berani-beraninya lu main lisik. Cari mati! Berhenti! Hei Fei Fei, ini bukan urusanmu. Bukan urusan. Toko ini punya keluarga gue, kalian berantem di sini. Kok bisa bilang bukan urusan gue? Bagus kalau gitu. Lu Himing ngerusak alat tokomu. Harus suruh dia ganti rugi. Bener banget, alat tes ini harganya setidaknya 500 juta. Mampus lu, bocah gue bakal ganti anggap saja. Siapa bilang dia harus ganti? Karena ini toko gue. Maka uang ini, dia nggak perlu bayar sepeser pun. Lagi pula, dia itu pacar gue. Jangan bercanda. Nona besar grup Huatian. Mana mungkin jadi pacar gembel kayak kamu? Mas Ming sepertinya mereka nggak percaya. Kenalin ya, ini pacar baru gue He Fei Fei Sinyu. Ayo kita pergi tunggu. Ada hal yang belum kamu lakukan kan? Lu Himing kamu laki-laki bukan sih? Gitu aja kok perhitungan banget. Atau mau kamu yang gantiin dia? Berani taruhan, berani kalah silakan. Sekarang kamu puas kan? Lu Himing jangan senang dulu. Tunggu sampai ujian akhir, lihat saja nanti. Habis lu sama gue. Tuan muda Gau. Orangnya sudah pergi, bisa lepasin tangan gue. Barangnya sudah selesai pilih. Sudahlah, gue ngerusak alat tokomu. Anggap saja itu ganti ruginya. Besok harus tampil maksimal ya. Melihat dia yang begini, nggak kelihatan seperti bucin. Afeksi Dewi meningkat 5 poin hadiah, uang tunai 500 juta. Apakah Tuan ingin membuka kemampuan misterius? Bubah. Selamat, host mendapatkan pendengaran tingkat dewa. Pendengaran meningkat 10 kali lipat dari orang biasa. Kayaknya nggak ada gunanya deh, Anda tenang saja. Begitu dia datang, saya akan langsung tembak, dijamin gak akan meleset. Bos, jangan-jangan ini percobaan pembunuhan. Bos, silakan minum terima kasih atas kerja kerasnya, bos. Manhu, bukannya aku bilang kita harus low profile saja. Hari ini adalah hari pertama Anda jadi bos baru. Kalau acaranya terlalu sepi, geng lain bakal menertawakan kita, silakan. Selamat atas posisi barunya, bos. Jadi bos hari ini adalah hari kematianmu. Apas, hati-hati, ada pistol, merunduk. Bocah ini berani-beraninya merusak rencanaku. Habisi mereka.
Ini nggak ada hubungannya sama gue. Jangan biarkan mereka terhubung. Nggak boleh ada yang keluar hidup-hidup. Hebat banget. Kan sudah dibilang nggak ada hubungannya sama gue. Jangan bicar gue dong. Kamu mau bawa aku kemana? Ikut aku. Akhirnya berhasil lepas dari mereka. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu tahu mereka mau membunuhku? Kalau gue bilang nggak sengaja dengar, apa kamu percaya? Jangan macam-macam sama gue. Kasih tahu gue, siapa lu sebenarnya? Nuah, Obat perangsang. lu nggak apa-apa. Jangan mendekat. Muka kamu merah banget mau ke rumah sakit. Rumah sakit kamulah obat buatku. Apa? Terdeteksi kontak intim. Berhasil terikat dengan Dewi. Udah telanjur ditidurin, ya sudahlah. Mana lawannya bos mafia lagi? Selagi dia belum bangun, mending kabur sekarang. Suara apa itu? Berisik banget. Dasar mesum, mati aja lo. Cepet banget reaksinya. Bisa-bisanya dia ngehindar. Tunggu dulu. Aku ini juga dipaksa. Lagi pula mending pakai baju dulu deh. Nona cantik, kemarin aku nyelamatin kamu. Terus kamu yang bawa aku ke sini, inget kan? Memang bener kalau bukan karena dia, mungkin aku udah mati kena racun. Karena kamu udah nolong aku. Masalah ini kita anggap lunas tapi mulai sekarang. Jangan pernah berani muncul di depanku, kalau enggak. Paham. Pas udah pakai baju langsung berubah jutek, mana poin kesukaannya negatif lagi. Nggak ada harapan buat PDAK. Buset, janji ketemu Mbak Fei jam 9 pagi. Sekarang, kasih tahu aku siapa kamu. Kamu, Dia juga anak Universitas Jiang. Pa, aku beneran udah punya pacar. Terus mana dia? Papa lihat kamu cuma nggak mau ketemu Mas Dong. Makanya bohongin papa aku kasih tahu ya. Mas Dong Hui itu putra tunggal wakil ketua asosiasi bela diri. Masih muda, tapi udah jadi pendekar level 4. Awas ya, jangan bikin malu papa. Mewe! Maaf ya jalanan macet, maaf telat. Pa, dia ini pacarku Lu Yiming. Halo, Om. Dari Universitas Jiangcheng. Level berapa? Lu Yiming dari jurusan bela diri Jiangda petarung tingkat 3 karena pacarku sudah datang. Jadi pesta ini aku nggak jadi ikut saja. Mana bisa begitu? Sudah telanjur sampai. Bagaimanapun harus ikut. Jangan sampai ketahuan. Jadi ini pacarnya Fei ya? Ganteng juga ya? Kalian berdua kenal di mana? Siapa yang nembak duluan? Aduh, nah itu dia. Asosiasi bela diri. Tuan Muda Dong Hui datang. Tuan Muda Dong, lama tidak jumpa ya? Pak He terlalu sungkan dengar-dengar kali ini. Fei juga datang. Lama tidak jumpa Fei. Kamu makin cantik saja ya, halo. Aku pacarnya Fei, aku tahu. Lu Yiming, kamu kenal aku? Tentu saja. Bucin tingkat dewa di Jiangda, siapa yang tidak tahu? Waktu Yiming mengejarku dulu, dia sangat perhatian teman-teman. Makanya memberinya julukan itu. Tapi setahuku, cewek yang kamu kejar-kejar bukan dia, kan? Apa-apaan ini? Bukannya kamu bilang dia petarung tingkat 3 jurusan bela diri Jiangda? Om He dia memang dari jurusan bela diri. Tapi dia bukan petarung. Tapi dia benar-benar sampai. Apa? Dong Hui, jangan sembarangan fitnah Yiming. Fitnah! Ren Xiang, lu juga dari Universitas Jiang, kan? Apa yang gue omongin? Bener, kan? Tuan Muda Dong benar sekali. Ren Xiang, lu! Diam! Dasar anak durhaka! Berani-beraninya kamu pacaran sama sampah kayak dia. Kamu sudah bikin malu warga kita sampai habis. Putusin dia sekarang juga. Om He, jangan marah dulu. Sejauh yang saya tahu, Lu Yiming itu cuma pacar bohongan yang disewa Fei. Kenapa? Karena aku nggak suka Dong Hui. Jangan kurang ajar, Dong Hui.
Dia itu putra wakil ketua bela diri. Calon bintang bela diri masa depan. Apa kurangnya dia buat kamu? Benar, Fei Fei, kita berdua baru setara. Kalau kamu nikah sama Dong Hui, kedepannya kita bisa kerjasama dengan asosiasi bela diri. Bisnis kita bakal ada di seluruh negeri. Nilai pasar grup kita naik 2 kali lipat pun bukan masalah. Tunggu, aku bukan alatmu buat cari uang. Aku punya hak buat pilih siapa yang aku suka. Lagi pula, menurutku Lu Himing, orangnya baik kok. Tom Hei, kurasa Fei Fei benar. Dia punya hak untuk memilih. Mau gimana pun anak saya. Emang lu siapa berani bicara begitu? Benar banget, Lu Ximing. Sampah kayak lu mau jadi pahlawan? Ngaca dulu sana. Gue cuma jujur aja. Kalian semua merasa paling hebat. Tapi nggak punya rasa hormat sedikit pun. Hormat, itu cuma buat yang kuat. Oh, lu nggak selevel. Kalau begitu, kalau gue lebih kuat dari kalian, kalian bakal dengerin gue. Tentu saja. Gini deh, kalau lu bisa kalahin gue bakal lepasin Fei Fei. Tapi kalau lu kalah, sujud dan benturkan kepalamu 3 kali. Terus merangkak keluar dari sini. Oh, lu sendiri yang bilang ya. Jangan menyesal. Yiming, sudahlah. Dong Hui itu petarung tingkat 4. Bahkan di sekolah kita, nggak banyak yang bisa lawan dia. Apa kamu mau nikah sama Dong Hui? Kalau gitu, percaya saja sama aku. Mati kamu! Akhirnya, Giliran gue. Hati-hati! Mustahil! Lu Himing, orang yang bahkan bukan ahli bela diri. Mana mungkin bisa menahan tinju Dong Hui? Begini doang kemampuan ahli bela diri tingkat 4, ternyata nggak ada apa-apanya. Kurang ajar. Gerakan yang sangat cepat. Gerakan Tuan Muda Dong sama sekali gak kelihatan. Ini jurus andalan keluarga Dong. Langkah hampa. Tak sangka Tuan Muda Dong sudah menguasainya semahir ini. Yiming, Mendeteksi poin kesukaan host telah mencapai 20 poin. Aktifkan kemampuan baru. Aktifkan. Host mendapatkan mata wawasan. Kecepatan semua orang akan melambat 2 kali lipat. Melambat. Terlalu lambat. Tuan Muda Dong. Mantap Tuan Muda. Sialan, yang benar saja orang ini. Satu serangan saja mematahkan tulang rusukku. Berhenti, aku menyerah. Yo, baru segitu sudah kencing di celana. Tapi karena lo sudah kalah, tepati janji lo, jauhi Fei Fei. Tidak, gak mungkin. Aku ini jenius bela diri. Mana mungkin aku kalah? Matilah! Karena lo masih belum kapok juga. Jangan salahkan gue kalau gue bertindak kasar. Berhenti! Wakil Ketua Dong, lama tidak jumpa. Dia itu dari Asosiasi Bela Diri. Wakil Ketua Dong Tiancheng. Kabarnya, Wakil Ketua Dong 3 bulan lalu baru naik ke level 7 petarung. Kekuatannya masuk 3 besar di kota Jiang. Ayahku datang. Lu sini. Mampus kau! Anak muda, bisakah kamu menghargaiku sedikit dan lepaskan putraku? Memangnya kenapa? Lantang, kamu tahu nggak lagi bicara sama siapa? Dia ini wakil ketua Asosiasi Bela Diri. Semua petarung berada di bawahnya. Aku kan bukan petarung. Kamu, apa maumu? Anak muda, katakan saja. Syaratku gampang saja. Suruh putramu, jangan pernah ganggu He Fei Fei lagi. Tidak masalah. Ayah. Aku. Bocah sialan. Ngapain sih lu ikut campur urusan keluarga kami? Sudah ku bilang. Fei Fei punya hak untuk memilih. Tidak ada yang boleh memaksanya. Lu Himing. Bocah sialan. Habis lu sama gue. Lu Himing, tunggu. Yang di dalam tadi. Terima kasih sudah membantuku. Gak usah makasih segala. Kan cuma pura-pura jadi pacar. Yang penting lu gak marah aktingku berantakan tadi. Tapi menurutku, kalau kamu benar pacarku, boleh juga tuh. Aku nggak mengerti. Ayah, kenapa tadi? Kenapa ayah nggak kasih pelajaran saja ke bocah itu? Diam! Kamu mau aku di depan orang banyak?
menghajar junior yang bahkan bukan petarung. Kalau ini sampai tersebar, apa kata orang soal asosiasi bela diri kita? Lagi pula, sekarang masa krusial promosiku jadi ketua. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tapi, Karena dia mahasiswa bela diri Universitas Jiang, dia pasti ikut turnamen bela diri besar. Saat itu tiba, aku punya banyak cara untuk menyingkirkannya. Gila, dia masih berani nampakin diri di kelas. Habis diputusin, masih bisa sesantai itu. Yo, tebal muka banget ya lu masih berani masuk kelas. Gue pikir, lu bakal nangis berhari-hari. Ngapain juga gue nangis? Nggak guna. Kuat juga ya nahan pukulan seberat ini. Nggak usah acting deh. Soal lu diputusin Wang Xinyu, udah heboh seantero sekolah. Mana mungkin kita nggak tahu. Santai aja, Bang Ming, cuma cewek doang. Bukan masalah besar. Pokoknya lu jangan sampai kepikiran yang aneh-aneh dan lakuin hal bodoh ya. Hah? Biar gue kasih tahu yang sejujurnya. Dulu gue ngebucin Wang Xinyu karena... Sudahlah, Bang Ming, nggak usah jelasin lagi. Gue juga pernah ngalamin, gue paham kok. Bukan gitu. Sebelum kelas dimulai, Bapak mau kenalin teman baru. Leng Xuangyun dari Universitas Bela Diri Nandu datang ke sini sebagai mahasiswi pertukaran. Dia sangat terkenal. Si jenius dari Nandu. Bahkan primadona kampus. Dasar norak. Leng Xuangyun itu mahasiswi bela diri Nandu. Pertama yang mencapai level 5 pendekar. Dijuluki sebagai si jenius Nandu. Juga kandidat kuat juara turnamen bela diri. Nggak nyangka, ternyata malah datang ke sekolah kita. Bukan cuma itu, dia juga satu dari 4 primadona cakepnya nggak ada obat. Kalau gitu, gue jadi pengen lihat secantik apa dia. Jangan ketinggian ngayal deh lu. Kalau Leng Xuangyun mau suka orang, pasti cuma sama orang hebat kayak gue. Nak Leng, silakan masuk. Namaku Leng Xuangyun. Kok kamu? Kalian saling kenal? Nak Leng, cari tempat duduk dulu ya. Dia datang. Hari pertama, bisa duduk bareng si cantik Leng nih. Di sini sudah nggak ada kursi kosong. Nggak apa-apa. Ada apa ini? Lu Himing? Bukannya dia cuma SIM ya? Hah? Kenapa primadona kampus yang dingin itu malah nyari dia? Lu Himing. Harap tenang, pelajaran dimulai. Bukannya lo bos mafia, kok malah jadi murid? Soal identitas gue, lo jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau enggak, Iya. Gue janji nggak bakal bocorin ke siapapun. siapa yang tahu berandalan kayak lo bakal nepatin janji apa enggak? Tapi lo nggak mungkin mantau gue tiap hari, kan? Babak penyisihan turnamen bela diri sekolah kali ini pakai sistem ganda. Kalian bebas milih teman buat jadi rekan tim. Lo udah nonton episode kemarin belum? Mau kasih tahu nih, Udah nonton. jangan ganggu deh. Cowoknya ganteng banget. Pak Guru, saya mau satu tim sama Leng Xuangyun. Duan Siang itu petarung tingkat 4 terkuat di kelas. Cuma dia yang pantas jadi rekan latihannya si cantik Leng. Nggak rela banget deh. Coba aja gue sekuat itu. Aku tidak setuju. Aku mau satu tim dengan dia. Dika, Leng malah milih Lu Himing. Hah? Apa Leng nggak tahu? Kalau Lu Himing itu cuma SIM. Rekan tim apaan? Dia cuma takut gue bocorin identitasnya. Makanya cari alasan buat mantau gue. Nggak bisa, gue nggak setuju. Bener juga, Duan Siang itu satu-satunya petarung tingkat 4 di kelas kita. Len, apa nggak mau dipertimbangin lagi? Nggak perlu. Kok bisa? Sampah kayak Lu Himing ini. Mana pantas jadi rekan tim lo? Gue rasa kemampuan lu nggak kalah jauh sama lo. 3 jurus. Kalau dia nggak bisa tahan 3 jurus dari lo, gue bakal satu tim sama lo. Gue setuju. Nanti pas maju, gue bakal langsung nyerah. Biar bisa lepas dari cewek ini. Kalau lo berani sengaja kalah, kelar hidup lo. Semangat Himing, gue dukung lo. Matilah. Sampah SIM kayak lo. Nggak pantas dapat perhatian dari Leng. Cuma satu jurus.
Tuan Siang bahkan gak bisa nyentuh Lu Yiming sedikit pun. Jangan-jangan selama ini Lu Yiming terus menyembunyikan kekuatannya. 3 jurus selesai. Lu kalah. Favorabilitas Dewi kembali positif. Hadiah skill bela diri khusus ilmu baju besi. Enggak mungkin. Dia cuma sampah. Matilah. Gue menang. Nuh. Kapan program pertukaran lo kelar? 3 bulan. Jadi lo yang namanya Lu Yiming? Iya, gue. Kalian siapa? Orang yang bakal habisin lo? Preman dari mana nih? Kalau nggak mau mati, pergi dari sini. Syuh, cewek ini galak juga ya. Meskipun lu itu sampah, tapi jago juga cari pacar. Gampang kalau nggak mau cowokmu dihajar. Mending temenin kita senang-senang dulu. Nanti kita lepasin dia. Di mana? Aduh, sakit. Tanganku. Cari mati. Hati-hati. Setan! Kamu nggak apa-apa kan? Aku ini ahli bela diri. Cuma lawan kroco begini mah gampang banget. Tadi itu aku cuma khawatir kamu kenapa-napa. Dasar bela dirimu lumayan, tapi jurusmu masih gitu-gitu aja. Nggak nyangka kamu bisa muji juga. Mulai besok, aku yang akan bimbing latihanmu. Kok kamu di sini? Makasih ya buat yang kemarin. Malam ini ada waktu. Mau makan bareng nggak? Dia nggak ada waktu. Kamu siapa? Dia rekan timku, Leng Shuangyun. Rekan tim kan bukan pacar. Emangnya lu siapa berani ngatur dia makan sama siapa? Kamu! Yang dia bilang ada benarnya. Tolong sadar diri soal hubungan kita. Kalau gitu besok aku cari Mas Lu lagi. Pokoknya harus datang, ya? Yiming, ayo kita pergi. Ini kan restoran paling mewah di kota. Kamu mengajakku ke tempat seperti ini. Sayang banget uangnya, kan? Gak apa-apa kok. Restoran ini, keluargaku punya sahamnya. Gak bakal makan biaya banyak kok. Lomon-lomon, soal tawaranku jadi pacarmu hari itu. Gimana? Udah dipikirin? Maaf ya. Kamu gak mau? Bukan masalah mau atau tidak. Tapi kita kan baru kenal beberapa hari. Menurutku, mending kita jalanin bertahap aja. Pasti cewek itu juga lagi ngejar Yiming. Gak bisa dibiarin. Gue harus lebih cari muka nih. Aku ke toilet sebentar ya. Mau ganti baju. Akumulasi poin kesukaan Tuan mencapai 50. Apakah ingin membuka hadiah? Boba. Selamat Tuan, berhasil membuka teknik bela diri. Yin Yang Deng bisa memukul telat tanpa menyentuh dan menyebabkan luka dalam. Rubo, tenang saja. Aku sudah suruh orang bereskan Lu Yiming. Kedepannya, dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Sayang sekali, rencana licikmu itu gagal total. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang sudah suruh orang buat bereskan dia? Zhou Hao sialan itu. Udah dibayar tapi nggak becus kerja. Menurutmu, bisa jadi mereka udah gue hajar, kan? Zhou Hao itu petarung level 2. Mana mungkin bisa kamu hajar? Gak percaya ya, kamu telepon saja sendiri. Zhou Hao, bukannya aku suruh kamu hajar Lu Yiming. Kamu, apa? Kalian dibereskan oleh seorang wanita? Lu cuma sampah yang ngandelin cewek. Belagu banget sih lu. Gak terima. Hari ini, tanpa bantuan wanita, biar gue sendiri yang kasih lu pelajaran. Berani-beraninya lo rebut cewek gue. Hari ini, mampus lo di tangan gue. Selanjutnya waktunya nyobain jurus baru gue ke lo. Teknik bela diri hantaman ninja. Gue kira lo hebat, ternyata cuma segini doang. Pas banget kalian datang, dia pelakunya. Dia yang bikin tempat ini kacau. Jangan asal nuduh ya. Jelas-jelas kalian yang mulai duluan.
Kalian berdua harus ganti rugi. Atas dasar apa? Bener, jelas-jelas dia juga terlibat. Kenapa cuma kami yang harus baik? Karena itu kata gue. Nona, hei. Restoran ini milik keluarga saya. Lu Yiming adalah tamu saya, dia nggak perlu bayar manajer uang. Hitung total kerugiannya. Meja dan kursi kayu yang rusak, harga pasarnya sekitar 500 juta. 500 juta ya 500 juta. Gue nggak punya uang sebanyak itu. Nggak ada. Manajer uang. Lapor polisi. Gue mukul dia kan demi blind dia. Dia juga harus ikut Fimin. Demi hubungan kita dulu. Bisa nggak jangan suruh aku bayar? 1 sen pun nggak boleh kurang. Bayar sekarang. Dasar cewek sialan. Semua gara-gara lo. Kalau bukan karena lo mana, mungkin gue harus ganti rugi sebanyak ini. Ya lo dari sini. Gue benar-benar buta sampai bisa suka sama lo. Nggak nyangka Lu Yiming sehebat ini. Kalau tahu begini harusnya gue nggak minta putus, nggak bisa dibiarin. Gue harus cari cara buat dapetin dia lagi. Fiming, belum sarapan? Ya, aku bawain bakpao buat kamu. Aku nggak salah lihat kan? Wang Sinyo malah balik mepet-mepet lu. Aku nggak suka bakpao. Terus kamu mau makan apa? Biar aku beliin. Nggak usah, sudah ada yang siapin sarapanku. Jangan bohong deh, aku sudah cari tahu. Kamu sama Hefei nggak beneran pacaran. Aku kan nggak bilang dia yang bawain. Tuh, orangnya datang. Boleh juga, kamu lumayan tepat waktu. Nggak mungkin, kok lu bisa ada hubungan sama Leng Shuangyun dari Universitas Selatan? Dia anggota tim pilihanku, ada masalah. Ayo, kita latihan. Aku sudah nggak kuat, kasih aku istirahat bentar. Ini baru setengah jalan, masih ada 50 putaran lagi. Kapan sih aku bisa belajar bela diri? Kalau melihat progres sekarang, mungkin sekitar 2 bulan lagi. Basi kamu payah banget. Di hadapan master sungguhan, nembus pertahanannya aja kamu nggak bakal sanggup. Nggak selebay itu, kan? Nggak percaya. Oh. Biar aku buka matamu. Aku bertahan, kamu serang. Tembus pertahananku, dan kamu nggak perlu latihan lagi. Hai, kamu yang bilang ya? Terima seranganku. Ampun! Ini adalah ki pelindung tubuh. Kamu yang nggak punya teknik bela diri, nggak bakal bisa tembus. Menyerahlah. Gue nggak percaya. Lagi! Sama sekali nggak berguna. Harusnya nggak begini. Berlatih lagi sana. Tadi gue nggak lihat apa-apa kok. Beneran. Sudahlah, lagi pula bukan pertama kalinya dia lihat gue. Tadi itu jurus apa? Ini yang beng. Bisa menembus pertahananku. Artinya kekuatanmu nggak kalah sama... Kalau begitu, berarti gue nggak perlu latihan lagi dong. Dengan kekuatanmu saat ini, berusahalah sedikit lagi. Kamu bisa dapat kuota turnamen bela. Jadi, mulai besok, kita mulai pertarungan sungguhan. Aku yang akan jadi lawanmu. Gimana kalau gue balik latihan harian saja? Nggak mungkin. Di mana Mas Yiming? Nggak tahu. Mungkin ke ruang latihan. Biar gue cek ke ruang latihan dulu. Bukannya apa-apa ya, Mas Ming. Lu itu beneran nggak tahu diuntung. Ada cewek cantik nemenin latihan kok malah nggak mau. Lu pikir ini kencan apa? Lihat nih luka-luka di badan gue. Bisa mati nih gue kalau lanjut terus. Jarang-jarang bisa kabur dari Mbak Swangyun. Harus bener-bener istirahat dulu nih. Tolongin gue. Kan sudah ku bilang, lu nggak bakal bisa lari. Gue nggak sudi ikut lu. Lu nggak denger dia bilang nggak mau. Emang urusan lo kalau masih nggak mau minggir. Jangan paksa gue main kasar. Mantap, nggak nyangka ya. Lu Yiming, ternyata lu hebat banget. Ah, nggak juga. Tunggu. Lu kenal gue. Kita kan teman sekelas. Mana mungkin gue nggak kenal. Gue nggak pernah lihat lu. Nama gue Gu Xiaoche. Oh, lu si ranking bontot di kelas kita ya? Lu juga ranking 2 dari bawah, nggak jauh beda juga kali. Lagian lu jarang banget masuk kelas. Pantesan aja gue nggak pernah lihat lu. Itu karena... Ketemu di sana. Aneh banget. Tadi jelas-jelas lihat mereka masuk ke sini. Terdeteksi kontak intim dengan Dewi. Sinkronisasi sistem berhasil. Jangan mepet-mepet dong. Gue nggak mepet. Terus itu yang di bawah lu.
Coba cari di tempat lain. Kayaknya mereka pergi juga. Bisa turun dari badanku dulu nggak? Loh, berkat kamu, aku bisa kabur. Bisa nggak kamu pinjamin aku uang lagi? Kalau kurang, minta lagi saja. Kalau begitu, pelihara aku saja kalau begitu. Cuma pinjam kok. Tapi aku nggak punya uang buat ganti. Mending kamu pelihara aku saja. Pantas saja kamu bolos latihan. Ternyata lagi kencan di sini. Leng Shuangying, baru pertama kali lihat aslinya. Aku ini panggilmu loh. Gue Xiaoqi, teman sekelas. Ayo pergi. Kembali latihan. Nanti hajar pelan-pelan ya. Nggak mungkin. Kamu lagi sembunyi dari dia. Aku punya satu ide. Aku ada urusan hari ini. Latihan dibatalkan. Mbak Leng, boleh minta tanda tangan? Lain kali ya. Aku sudah pasang pelacak di tubuhnya. Kamu nggak bakal ketahuan. Dapat dari mana barang itu? Jangan rahasia. Pergi ya. Kalau butuh bantuan nanti, cari aku saja. Jimmy, makasih sudah temani aku jalan. Halo, ini siapa? Gawat, Mbak Leng diculik. Ini adalah potongan rekaman yang kusadap 20 menit lalu. Bos kami ingin mengundang Anda untuk mengobrol sebentar. Kalau aku menolak. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Serang. Lokasi detailnya aku kirim padamu. Atau apa? Fei, kamu punya mobil? Antar aku ke suatu tempat. Masih dengan tawaran yang sama, asalkan Nona Leng mundur. Keluar dari turnamen bela diri, kami akan melepaskanmu. Siapa yang mengirimmu? Kalau itu, aku nggak bisa kasih tahu. Boleh saja aku mundur, tapi aku punya satu syarat. Apa? Kerja bagus. Nggak salah lagi, si jenius dari Universitas Nanda. Tunggu apa lagi? Sini kalau berani. Menarik sesuai keinginanmu. Sebenarnya, asalkan kamu mati, sialan. Tentu kamu nggak akan bisa ikut turnamen itu. Simin. Lu siapa? Ngapain lu nyerang dia? Gue siapa? Sampah kayak lu. Nggak pantas tahu siapa gue. Teknik bela diri. Hantaman yin yang? Serangannya nyata. Pukulan tembus. Jurus lu ini lumayan juga. Sayang banget. Hati-hati, dia itu pendekar tingkat 6. Kalau gitu, Gue juga bakal naik level. Sistem buka toko. Paket naik level, butuh 50 poin. Tukarkan sekarang. Tukar. mustahil. Bocah ini, kok bisa dia terobos tingkat? Mati lu! Bapak, gue bakal... Lu nggak apa-apa. Kok lu tahu gue di sini? Produk ini namanya chemistry antar partner. Bener, ya chemistry. Makasih ya. Kalau nggak ada lu, mungkin gue udah mati. Nggak apa-apa, semuanya udah berakhir. Jadi maksudmu, orang-orang yang menyerangmu itu mengincar turnamen bela diri? Iya. Yiming, ini terlalu berbahaya. Lebih baik kalian mundur saja. Tidak. Karena mereka mengincar turnamen bela diri. Kau untuk memancing mereka keluar. Satu-satunya cara adalah dengan ikut turnamen ini. Jadi, kau gagal menjalankan tugas? Bukan karena saya tidak becus, Tuan. Tapi karena ada petarung level 6 misterius yang tiba-tiba mengacau. Petarung level 6? Gak nyangka ada jenius seperti itu di universitas ini. Sepertinya turnamen bela diri tahun ini bakal ada tontonan seru nih. Katanya, hari ini cuma 3 tim terbaik. Saya bisa mewakili kampus di turnamen bela diri. Menurut kalian, siapa yang bakal lolos? Kalau yang lain sih, gue nggak tahu. Tapi Leng Shuangyun pasti bakal lolos. Nanti, Lu Yiming juga bakal numpang tenang. Sampah kayak Lu Yiming itu, kalau ikut bertanding, bukannya malah bikin malu kampus kita. Sialan bikin emosi saja. Gua harus pakai kesempatan ini. Gua kasih pelajaran ke si sampah yang cuma bisa numpang hidup itu. Banyak orang yang gak suka sama lo. Lo harus hati-hati. Jangan sampai mati dihajar mereka.
Makasih ya atas doa baiknya. Pertandingan kali ini adalah format 2v2. Drama tantangan bebas. 3 tim yang sampai akhir bisa lolos ke babak berikutnya. Selanjutnya, saya nyatakan pertandingan dimulai. Aku mau menantang Lu Himing. Benar sekali, aku juga mau. Sepertinya kalian benar-benar menginginkan nyawaku ya. Lu Himing, terakhir kali kamu cuma beruntung. Kali ini, akan kubuat kamu merasakan kehebatanku. Gak tahu malu, ngandelin perempuan saja. Benar banget. Kalau berani, hadapi sendiri dong. Lukamu belum sembuh. Untuk menghadapi mereka sudah lebih dari cukup. Aku tahu kalian semua tidak suka padaku. Kalau begitu, akan kuberi kalian kesempatan. Aku sendiri akan menantang kalian semua. Siapapun yang ingin menghajarku, maju saja. Terima kasih. Tenang saja, aku pasti akan membawamu lolos. Takut apa? Ayo maju bareng-bareng. Sialan, gak nyangka si sampah Lu Yiming ini sekuat ini. Kuat juga percuma. Aku punya ini. Kamu pikir dengan obat terlarang ini bisa mengalahkan mereka berdua? Siapa bilang obat ini untuk kupakai? Asalkan. Kalau mau lolos, lakukan saja sesuai kataku. Fimin, bagus sekali. Fimin, ini minumlah. Terima kasih. Sudah diminum. Rencanaku berhasil. Kenapa? Ada lagi yang mau maju? Jika tidak ada lagi penantang, maka dianggap Lu Yiming berdua lolos. Ada orang lagi. Biar aku saja. Aku kenal dia. Dia itu Gao Wei Yang merebut gebetan Lu Yiming, Wang Xinyu. Dia cuma petarung level 3. Lu Yiming bahkan bisa singkirkan level 4. Dia naik ke panggung. Bukannya itu nganter nyawa. Gao Wei, sepertinya belum kapok juga ya dihajar waktu itu. Gak usah banyak bacot, kali ini yang akan kalah. Itu cuma kamu. Kenapa? Bisa. Jangan main tangan. Nyerah, kalah setengah saja. Cupu banget. Aku menyerah. Gao Wei, kamu gak apa-apa. Karena sudah begini, aku umumkan. Tunggu, Nak Gao. Kamu sudah kalah. Mau apa lagi kamu? Pak Li, aku kalah. Bukan karena aku kalah jago, tapi karena dia pakai obat terlarang. Apa? Gak adil. Atas dasar apa? Ada apa ini? Ternyata dia pakai doping. Omong kosong, Lu Himing cuma. Gao Wei, kalau nggak ada bukti, Ini namanya fitnah. Pak Direktur Lee. Jika perkataan saya bohong, saya siap dihukum apapun. Tolong periksa barang-barang milik Lu Yiming. Gak mungkin, air botol ini aku yang bawa. Gak mungkin ada doping di dalamnya. Kalau gitu, berani nggak kalau kita tes? Apa? Biarkan dia periksa. Aku mau lihat trik kotor apa lagi yang dia rencanakan. Lu Yiming, kali ini tamat riwayatmu. Sudah ku bilang. Mana mungkin dalam beberapa bulan pecundang bisa jadi jago. Ternyata karena pakai doping. Keluarga Hefei kan bisnis bela diri. Doping itu pasti dia yang kasih. Benar-benar bikin malu nama Jiangda. Diskualifikasi saja. Diskualifikasi. Yiming, kamu percaya aku kan? Aku beneran gak kasih doping kok. Aku percaya kamu. Yiming percaya juga nggak ada gunanya. Sekarang soal doping ini sudah terbukti jelas nggak bisa mengelak lagi. Belum tentu. tadinya kupikir kamu pakai kemampuan sendiri. Nggak nyangka, ternyata kamu pakai cara kotor begini. Pak Direktur, aku nggak pakai doping. Kalau nggak percaya, tes darah saja. Di airnya saja sudah terdeteksi. Mau tes apa? Sebaiknya langsung diskualifikasi saja. Pak Direktur, saya minta tes darah. Kalau terbukti pakai doping, saya rela dikeluarkan. Nggak adil atas dasar apa? Ada apa ini? Ternyata dia pakai doping. Lu Siming,
Aku akan lihat sendiri gimana kamu ditendang dari Jiangga. Pak Direktur, hasilnya sudah keluar. Wam. Hasil tes darah Mas Yiming negatif. Dia nggak pakai obat terlarang. Apa? Bukannya tadi Mas Wei sesumbar bilang kalau dia pakai obat? Oh, berani-beraninya lu ngerjain gue. Nggak mungkin, gue lihat sendiri dia minum kok. Mbak Sinyu udah tahu kalau airnya bermasalah. Jangan-jangan ini ulah lu. Gimana sih ini? Ternyata beneran Bak Sinyu yang kasih Bak Sinyu, apa-apaan ini? Apu. Bak Sinyu, gak nyangka lu teganya kokin Mas Yiming obat. Bener-bener lisik. Gue bener-bener buta sampai milih cewek kayak lu. Pak Lee, sebagai rekan satu tim Bak Sinyu, gue pilih mundur dan minta pihak kampus hukum dia seberat-beratnya. Nggak nyangka Mbak Sinyu pelakunya. Gue salah sangka ke Mas Wei. Tahu mana yang benar dan salah, nggak bela pacarnya sendiri. Cowok sejati. Jadi, maksud lu masalah ini sama sekali nggak ada hubungannya sama lu. Mas Yiming, gue laporin lu karena kena hasut jalan ini. Gak nyangka kalau cuma salah paham. Gue bener-bener minta maaf. Cuma akting doang. Bener banget. Udah jelas lu dalang dibalik semua ini. Udah cukup, Mas Wei udah ngakuin kesalahannya. Kalian nggak punya bukti, nggak usah nyudutin dia terus. Kalau soal bukti, gue punya. Bukannya ini si Ampas dari Jangda. Kenapa dia datang juga? Paling cuma buat formalitas doang. Cukup. Gu Xiaojie punya kelebihannya sendiri. Justru kalian yang sok jagoan malah nggak bisa ngalahin si Ampas sepertiku. Lu, Yiming, dia ternyata... Temanku, kasih lihat kehebatanmu pada mereka. Lihat baik-baik. Jika bukan begini, wanita murahan. Matiko! Temanku, awas! 各位，memfitnah teman sekelas, merencanakan peracunan, merusak reputasi Jiangda atas nama universitas. Kamu dikeluarkan. Ikut kami sebentar. Lepaskan aku! Kompetisi akademi berakhir. Kandidat unggulan untuk kompetisi bela diri adalah Lu Yiming dan Leng Shuangyun. Siswa yang lolos naik ke panggung, kita foto bersama. Lu Yiming, baguslah! Ada apa? Aneh, di mana temanku? Ayah, Data petarung Jangda yang kusuruh kumpulkan, bagaimana hasilnya? Dengan semua ini, juara kompetisi bela diri sudah pasti akan jadi milik orang itu. tapi apa ini benar-benar tidak apa-apa? Kalau saja kamu punya bakat bela diri, mana mungkin aku memakai cara seperti ini? Zhu Xiaoqi juga punya kelebihannya sendiri. Selamat Tuan, skill baru mempelajari langkah bayangan. Mantap! Aneh, padahal nggak naik kok. Mahasiswa lu, kali ini Universitas Jiang bisa juara atau tidak, semuanya tergantung padamu. Malam ini, aku ingin mengajakmu makan. Sekalian mau kenalin seseorang padamu. Kuharap mahasiswa lu bersedia datang. Oke. Dengan bakatnya, masa depannya tak terbatas. Orangnya sudah kuundang, bisa berhasil atau tidak, tergantung padamu. Tenang saja, bakat seperti ini, aku pasti akan cari cara. Biar dia jadi brand ambassador grup kita. Obat jantungnya sudah kubawa. Putriku sayang, kamu sudah pulang? Papa bohongin aku lagi. Fei Fei, acara makan hari ini sangat penting. Pasti mau suruh aku ketemu tuan muda mana lagi. Papa juga demi grup. Tolonglah mengerti. Sudah aku bilang, orang yang kusuka cuma Lu Yiming. Kamu masih berani bahas itu? Kalau bukan karena bocah itu bikin kacau, aku sudah kerjasama dengan wakil ketua dong. Pokoknya, acara makan hari ini, kamu tidak boleh pergi bagaimanapun caranya. Sepertinya di sini tempatnya. Yiming! Kebetulan sekali, kamu di sini juga. Halo, Paman. Masih pakai trik pura-pura nggak sengaja ketemu segala? Bocah, kamu sama sekali nggak pantas buat Fei Fei. Pergi. Ada yang mengajakku makan di ruangan ini. Kemana aku harus pergi? Apa? Nyaris saja aku tertipu bocah ini. Yang diundang Pak Lee adalah juara kompetisi akademi. Memangnya kamu pantas? Ternyata teman yang mau dikenalkan Pak Lee itu kamu. Nggak usah akting deh. Kemampuan bela dirimu itu payah. Bisa menang lawan tuan muda dong. Pasti pakai cara curang. Ternyata begitu ya pandanganmu tentangku. Pak, Yiming beneran juaranya.
Aduh, sudah cukup. Jangan kerja sama buat bohongi papa. Apalagi bahas kontrak iklan. Jangan mengganggu. Cepat pergi. Om mengusirku. Kerjasama ini kayaknya bakal ambiar. Ambiar aku mau menjodohkan Fei Fei dan sang juara. Kamu jauh-jauh darinya. Papaku beneran bodoh banget. Baiklah, kuharap Om nggak menyesal. Nat lu, kamu mau kemana? Om He menyuruhku pergi, jadi aku permisi dulu. Pak Li, akhirnya Anda datang juga. Sang juara nggak datang bareng Anda? Kamu yang mengusirnya. Beraninya tanya aku. Apa? Lu Himing, dia beneran juara kompetisinya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Aku, Pak Haye. Kamu sakit jiwa ya? Habislah aku. Gawat sudah. Nat lu. Tunggu sebentar. Amne, gimana obrolan kerjasamanya? Maaf, aku benar-benar buta sampai tidak mengenalimu. Aku sudah salah paham padamu. Aku minta maaf. Maafkan aku. Demi Fei Fei, masalah ini lupakan saja. Lalu, soal kontrak iklannya? Mau bantu Fei Fei lepas dari kekangan. Cuma ini satu-satunya jalan akan kupikirkan. Tapi aku punya satu syarat. Kedepannya jangan jodohkan Fei Fei lagi. Pasangannya cuma boleh aku. Kenapa? Nggak bisa. Ya sudah, lupakan saja. Mana ada? Aku malah senang banget. Fei, kamu dan Lu ngobrol-ngobrol lah. Aku dan Pak Li ada urusan dulu ya. Fimin, kata-katamu tadi, apa kamu serius? Iya. Aku baru mikir gimana cara nembaknya, nggak nyangka. Kamu duluan yang bilang. Nembak? Bukan. Kamu salah paham. Aku lakuin ini biar ayahmu nggak maksa kamu dijodohin lagi. Tadi itu cuma ke bawah suasana. Anggap saja nggak pernah terjadi. Fimin, apa menurutmu? Aku terlalu gampangan. Mana mungkin di mataku. Kamu selalu jadi cewek baik-baik. Cewek baik-baik? Mampus. Jangan-jangan aku salah ngomongnya. Kamu beneran nggak bisa muji orangnya? Ayo pergi, jangan bikin ayahku nunggu lama. Demi naikin poin afeksi, nanti kalau ngomong harus hati-hati. Main banyak hati, susah juga ternyata. Kamu yang namanya Lu Himing? Iya, kalian siapa? Nggak usah banyak tanya. Langsung main tangan ya. Jangan bergerak. Yo, ada pistol juga? Ya lebih dekat. Jarak segini nggak bakal bisa ngehindar dari peluru. Cepat naik ke mobil. Kalau enggak, Emangnya lu berani nembak? lo pikir gue nggak berani? Kalau gitu, coba aja tembak kalau berani. Sialan! Gila, ternyata beneran jurus langkah bayangan tingkat tinggi. Bahkan peluru aja bisa dihindarin. Mundur! Larinya cepet juga. Untung gue udah pasangin di duluan. Sekarang pakai pelacak Gu Xiaoji. Kita lihat di mana sebenarnya sarang kalian. Sampah! Bawa satu orang aja nggak becus! Bang Shui, bukannya kami nggak mampu, tapi gerakan tuh bocah cepet banget. Peluru pun nggak kena. Bodoh! Klaim mintanya hidup-hidup. Siapa yang nyuruh lo nembak? Mata. Ujung-ujungnya, gue juga yang harus turun tangan. Di mana orangnya? Gue di sini. Tadi kalian bilang ada yang nyuruh. Bisa kasih tahu siapa orangnya? Lu bakal tahu setelah mati. Baik. Masuk itu orang kedua terkuat setelah ketua. Ngadepin bocah sekolah sih gampang. Karena kalian gak mau ngaku, bakal gue hajar sampai kalian ngaku. Cuma segini, gak ada setengahnya dari partner latihan gue. Jangan takut, serang bareng-bareng. Ketua, ada yang bikin rusuh di markas. Anak-anak udah nggak kuat nahan dia. Gue segera ke sana. Sekarang bisa ngaku. Jangan senang dulu. Ketua kami bakal segera sampai. Rasakan amukannya nanti. Oh? Gue mau lihat sehebat apa dia. Beraninya nyentuh orang-orang gue. Cari mati. Suara ini kayaknya gue kenal deh. Lu Himing.
Kok lu lagi? Jangan bilang lu itu ketua di sini. Boba, takut kan? Berlutut dan sujud 100 kali. Biar aku di hadapan ketua. Bantuin ngomong yang baik-baik. Apa mataku salah lihat? Ketua menghajar bangsu. Ketua, Aku kasih tahu kalian ya, Lu Yiming itu orangku. Berani-beraninya kalian menyerang dia. Apu. Mereka juga cuma orang suruhan, makanya menyerangku. Shu Qixing, hebat juga ya. Udah dapat bos baru nih. Enggak. Cuma nerima satu pesanan. Buat nganter Pak Lu. Siapa yang suruh kalian jadi penculik? Bukan aku yang mau terima. Tapi saudara-saudaraku ini nggak mungkin cuma makan angin, kan? Bagus. Mulai sekarang, hanya kamu dari geng naga hitam. Apa? Ketua Leng, kamu yakin mau ngusir aku? Ketua Leng, tak sudah banting tulang bangun geng ini bareng ketua lama. Meski nggak ada jasanya, seenggaknya dia udah berdarah-darah buat kita. Siapapun yang berani bela dia lagi, langsung cabut aja kalian dari geng naga hitam. Tinggal pergi. Siapa takut? Semenjak lu naik jabatan, kapan lu pernah ngurus geng ini? Cuma Kak Su yang nanggung semuanya. Kalau Kak Su diusir, gue juga cabut. Ketua, zaman sudah berubah. Kami cuma mau cari jalan hidup. Kalau kamu nggak bisa, geng naga hitam mending bubar aja. Cuma soal masa depan, kan? Aku punya Aku mau lihat. Mahasiswa ingusan tanpa koneksi kayak kamu. Bisa apa memangnya? grup latihan butuh tim keamanan. Cukup satu telepon, semua beres. Grup latihan? Mana mau mereka dengerin bocah kayak kamu? Kalau aku berhasil, kalian harus akuin Leng Xuangyun sebagai ketua. Baik. Kalau gagal, aku punya 1000 cara buat nyiksa kamu. Jangan. Tenang saja, ada aku. Semoga kamu pegang ucapanmu. Pak Hek, soal tawaran iklan itu, aku setuju. Tapi, aku butuh sedikit bantuanmu. Nak Lu, syukurlah kamu setuju. Soal keamanan, nggak masalah. Aku akan segera buat kontraknya. Pemimpin grup latihan sampai datang sendiri. Malah nunduk-nunduk gitu ke dia. Di mana? Ketua, kami sudah lancang. Kami siap dihukum. Gak nyangka, dia punya hubungan dengan grup latihan. Dia benar-benar sulit ditebak. Kalau mau terima kasih, berterima kasihlah padanya. Mas Lu mewakili seluruh geng naga hitam. Aku berterima kasih padamu. Gak usah pakai sujud segala. Aku mau tahu, siapa yang sewa kalian? Dong Hui. Kok dia lagi sih? Dia putra tunggal wakil ketua asosiasi bela diri. Gimana bisa kamu cari masalah sama dia? Ceritanya panjang. Dong Hui ngejar He Fei Fei, putri grup latihan. Mas Lu, pasti gara-gara itu dia dendam ya? Pantas saja kamu tahu soal grup latihan. Ternyata karena He Fei Fei. Pokoknya kamu sudah bantu aku. Masalah ini biar aku yang beresin. Gak perlu. Aku punya rencana yang lebih bagus. Tapi, aku butuh bantuan kecil kalian. Tuan muda dong. Minum dong. Tuan muda, barang yang Anda minta sudah sampai. Baguslah, buruan bawa ke ruang bawah tanah. Gak salah pilih Black Dragon Society. Kerjanya emang satset. Tuan muda, dia juara Universitas Jiang. Kalau terjadi sesuatu, bisa nyusahin tuan besar nanti. Lo tutup mulut, gue tutup mulut. Siapa yang bakal tahu? Buruan keluar, kunci pintunya. Lu Yiming, sampah kayak lo berani-beraninya rebut cewek gue. Sayang sekali, lo sudah jatuh ke tangan gue. Tenang saja, tempat ini sangat tersembunyi. Meskipun gue siksa lo sampai mati, gak bakal ada yang tahu. Mampus lo. Mana mungkin? Kok lo gak kenapa-kenapa? Menurut lo gimana? Bokap gue, wakil ketua asosiasi bela diri. Tempat ini tersembunyi. Gak bakal ada yang tahu. Anak durhaka ini siang bolong begini masih saja menyiksa orang di ruang bawah tanah. Biasanya tuan muda berhenti setelah 3 atau 4 jam. Kali ini dia malah menyiksa sampai semalaman suntuk. Sudah, cukup. Panggil dia keluar. Tuan muda, Anda kenapa? Ayah, tolong aku. Cepat bilang sama ayah, siapa yang melakukan ini? Lu Yiming. Lu Yiming. Bakal ku habisi kau. Berhenti. Istirahat dulu. Masih mau istirahat? Kompetisi besar tinggal beberapa hari lagi. Fimin, Ini kubuatkan sendiri. Ayo, buka mulutnya. terlalu manis. Suaramu payah banget.
Rasanya pas kok. Kamu coba yang ini. Kalian berhenti makan deh. Yiming belum makan banyak. Lu Ziming, mati kau. Tuidong Tianjin itu pendekar tingkat 7. Lu Yiming ternyata bisa menghindar. Enggak mungkin. Secara logika, kecepatanku, mana mungkin dia bisa bereaksi? Apa itu mahoki? Bukan. Aku nggak ngerasa punya salah sama kamu kan? Begitu muncul langsung mau main nyawa. Lu tahu sendiri apa yang udah lu lakuin. Hari ini, lu harus mampus. Gawat, ini Jigong milik pendekar tingkat 7. Mambas kau! Shuangyu! Dong Tianjiang, sebagai wakil ketua asosiasi bela diri, berani menyerang murid secara terang-terangan. Aku akan melaporkan muka asosiasi bela diri. Yemi, kamu bukan tandingannya. Cipotan lari. Siapapun dia, selama dia nyakitin kamu, nggak akan kubiarkan dia lolos. Poin host saat ini 80 poin. Bisa tukar kartu uji coba pendekar tingkat 7. Punca tukarkan. Keras kepala! Mampus kalian berdua! Langsung tukar rugi banget, tapi sekarang nggak ada pilihan selain nekat. Pali! Li Hongzhi, jangan sok jadi penghalang! Pak Dong. Datang ke Universitas Jiang untuk beraksi. Apa kamu pikir Universitas Jiang gampang ditindas? Emang kenapa kalau iya? Bahkan jika ketua asosiasi sendiri yang datang, nyawanya tetap bakal ku habisi. Siapapun yang menghalangiku, mati! Berhenti! Kenapa? Loh, dia? Siapa sih orang ini? Ketua Gu. Dia ketua asosiasi bela diri saat ini. Tapi kok kondisinya jadi begini? Ketua Gu aslinya petarung tingkat 8. 10 tahun lalu dia kehilangan kaki, makanya dia pakai kursi roda. Pak Dong, kenapa marah-marah sama anak muda? Ketua, mohon keadilannya. Bocah ini yang bikin anakku luka parah. Aku nggak terima dan datang minta penjelasan. Di mana kejadiannya? Tentu saja di rumahku. Obong kosong. Mana aku tahu rumahmu di mana? Mana mungkin aku pukulin di... Benar, kau cuma memfitnah Yiming. Itu gengna. Nggak berani ngomong lagi kan? Kalau sebut naga hitam, penculikanmu padaku takkan bisa ditutupi. Pokoknya, dia yang melakukannya. Kenapa semua harus sesuai omonganmu? Bisa saja anakmu sandiwara demi memfitnahku. Cari mati kau. Hukum. Pak Dong, kalau nggak ada bukti nyata, aku nggak bisa membelamu. Gu Tianxing, kau mau mihak bocah ini? Aku hanya membela keadilan. Baik. Awas kau, ya? Ketua Gu, terima kasih sudah membantuku. Aku juga datang karena Xiao Che minta tolong padaku. Sepertinya putriku sangat peduli padamu, ya? Ayah. Iya. Ayah nggak ngomong lagi. Pergi dulu, ya? Kenapa kamu nggak bilang kalau ayahmu itu ketua asosiasi? Kamu juga nggak pernah tanya. Nggak nyangka putri ketua Gu. Ternyata sekolah di sini. Pak Direktur Li, tolong rahasiakan identitasku. Soalnya nilai bela diriku jelek. Kalau sampai tersebar, pasti bakal malu-maluin ayah. Baik. Nilai jelek memangnya kenapa? Kamu punya kelebihan sendiri. Apalagi gadget canggihmu itu. Keren sekali. Apa kamu lagi muji aku? Dapat 10 poin kesukaan lagi. Untuk jadi petarung tingkat 7 kurang 30 poin lagi. Ayah, sudah habis sisi pecundang itu. Anak kurang ajar. Masih berani kamu nanya? Ayah kan wakil ketua. Masa nggak bisa apa-apa? Kalau sampai asosiasi tahu, kamu menyuruh naga hitam menculik Lu Yiming. Bahkan ayah pun nggak bisa melindungimu. Jadi aku dipukuli begini saja. Sekarang ini, kamu harus balas dendam di arena. Untungnya, ayah dapat ini dari luar negeri. Pak obat ini adalah... Obat penguat khusus dari luar negeri yang harganya selangit. 1 butir saja bisa buatmu punya kekuatan petarung tingkat 6. Petarung tingkat 6? Di seluruh kompetisi ini, tidak ada yang punya kekuatan sehebat itu. Awas ya, jangan sampai bikin malu ayah. Ayah, tenang saja. Aku pasti bakal jadi juara. Lu Yiming. Bakal ku bikin kau nyesel karena masih hidup. Jadi maksudmu Lu Yiming itu orang yang mengalahkanmu tempo hari?
Benar sekali, memang dia orangnya. Xiao Che, kamu datang. Xiao Che, Lu Yiming itu teman sekelasmu, kan? Yang memukuli pengawalmu sebelumnya itu dia juga, kan? Lu Himing itu orang baik, itu cuma salah paham saja, Pak. Jangan marah dong. Ayah malah senang banget. Anak muda berbakat seperti dia. Cocok banget kalau jadi menantu ayah. Pak, kalau Papa ngomong sembarangan lagi, aku nggak mau dengerin Papa lagi. Cuma bercanda kok, tapi Papa memang berharap kamu bisa lebih dekat dengannya lagi pula. Biar kamu ketularan hebatnya dia. Iya, aku tahu Papa buahnya dimakan ya, aku pergi dulu. Perlu kita beresin penghalang ini. Nggak perlu dengan data-data itu. Nggak bakal ada yang bisa tandingi aku. Hari ini Valentine. Bang Lu ada janji ya? Hei Fei Fei mengajakku nonton film. Semangat ya, bro. Kami dukung nih. Cabut sana lo. Lu Himing, Apa? Kenapa kamu kesini? Kan hari ini aku libur. aku mau mengajakmu bersepeda, nggak mau ya? Bukan begitu cuma. Kalau gitu, ayo kalian mau kemana? Maaf, Lu Yiming sudah janji mau pergi sepedaan denganku. Kami sudah janjian mau nonton film segala hal. Semua itu ada urutannya, kamu mau pilih siapa? Gawat, gawat. Pilihan maut nih. Sistem, tolong aku. Mampus deh, aku harus gimana? Aku harus gimana nih? Pas banget, kebetulan kalian semua ada di sini. Aku dapat empati ke taman bermain, mau pergi bareng nggak? Benar juga, pasti seru banget kalau kita pergi bareng. Aku sih terserah. Cuma takutnya ada yang nggak suka. Ayo pergi saja, memangnya kenapa? Bukan masalah besar. Mas Lu, ayo kita beli balon. Coba tebak. Selamat datang di neraka. Nggak nyangka, si jenius bela diri ternyata takut hantu ya. Masih mending daripada nona besar konglomerat yang takut ketinggian. Setidaknya aku nggak takut hantu. Main apa lagi setelah ini? Biang lala. Kamu berani? Siapa takut? Ayah. Jadi, gimana menurutmu? Apa? Bak Swang Yun dan Bak Fei Fei. Kamu pilih siapa? Kalau menurutku sih, mereka semua suka kamu. Sejujurnya, aku nggak bisa kasih jawaban. Tapi siapapun pilihannya, aku nggak akan pilih kasih. Kalian semua orang berharga bagiku. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan dong. Karena kalian semua orang berharga bagiku. Jawaban apaan sih itu? Tapi memang cuma dia yang bakal ngomong kayak gitu. Terdeteksi total 105 poin kesukaan GUI. Bisa tukar paket upgrade pendekar level 7. Hah? Apa yang mereka bicarakan? Kenapa poin kesukaan mereka malah naik? Konfirmasi penukaran. Tukar! Begitu jadi pendekar level 2, Tong Tianchen pun bukan tandinganku. Pengalaman bela diri. Aku pasti menang Tong. Turnamen bela diri adalah impian. Membagi semua pendekar. Kalian sebagai yang terbaik di Universitas Jiang harus kerahkan seluruh kemampuan kau demi nama baik Universitas Jiang Siap. Kalian berdua harus berjuang keras. Berusahalah bawa pulang gelar juaranya. Tenang saja, kecil itu gampang. Bisa nggak kamu contoh, Leng? Lihat tuh betapa rendah hatinya dia. Direktur Li menurutku. Di Universitas Jiang, selain Lu Himing, nggak ada yang bisa lawan aku. Hei dasar nggak tahu diri. Turnamen kali ini dihadiri para elit dari tiap kampus, misalnya saja Li Wei dari Universitas Tian dan juga Anna, lukanya sembuh cuma dalam beberapa hari. Perasaanku nggak enak. Kondisinya saat ini agak aneh.
Hati-hati nanti. Nggak apa-apa mau gimana pun, dia bukan tandinganku lagi pula. Dia belum tahu kalau aku sudah jadi pendekar tingkat 7. Wah, ganteng banget. Dia dari kampus mana sih? Nanti aku harus minta nomornya. Itu murid ketua gua katanya. Sengaja datang dari luar negeri buat ikut turnamen ini. Kalian jangan sampai lengah ya. Dengerin tuh, Menjadi, Kenapa? Iri yang lihat yang lebih ganteng? ada suara aneh dari dalam tubuh orang itu. Aneh banget. Para hadirin sekalian, para pendekar. Terima kasih sudah hadir di turnamen bela diri ini. Atas nama Ketua Asosiasi Bela Diri saya umumkan, turnamen bela diri ke-43 dimulai sekarang. Kayaknya lawanku di babak pertama nomor 56 nih. Kira-kira siapa ya? Lawanmu adalah aku. Ayo, biar ku periksa hasil latihanmu. Rawat, lawan utama Lu Yiming. Ternyata Kak Shuangyun. Leng Shuangyun itu kandidat juara tahun ini. Higing, apa bisa menang? Habislah. Universitas Jiang susah payah. Punya 2 pemain unggulan. Sekarang bakal berkurang 1. Gimana sih kerjamu? Gue udah keluar duit banyak, biar lo masukin gue sekelompok sama dia. Malah bisa salah begini. Aku yang menyuruhnya. Turnamen bela diri mengandalkan kemampuan, bukan tempat tuan muda dong. Buat pamer kekayaan. Lu Yiming, awas aja kalau sampai tersingkir. Gue masih nunggu buat beresin lo sendiri. Semangat Dewi Ling! Habisi bocah itu! Benar banget. Tunjukkan pada mereka kekuatan wanita. Sepertinya nggak ada yang menjagokanmu. Mungkin karena sirik gue terlalu ganteng. Menang atau kalah, ini bakal jadi pertarungan sengit. Bahkan kalau menang pun bakal cedera. Gimana kalau pakai cara lama? Kamu serang, aku bertahan. Kalau satu seranganmu bisa tembus pertahananku, kamu yang menang. Kamu yakin? Kali ini aku nggak bakal nahan diri. Cepat banget. Mata. Beraninya dia menyentuh dada diriku. Gue bakal habisi dia. Wasit lapor, peserta ini nggak sopan sama wanita. Usir dia. Maaf. Aku nggak sengaja. Ternyata benar, kamu yang sekarang jauh lebih kuat dariku. Aku menyerah. Ku berhenti. Kenapa? Leng Shuangyun dan Lu Yiming kan satu sekolah. Kayaknya ini cuma settingan. Ada main belakang. Gua minta tanding ulang. Dasar amatiran. Kecepatan Lu Yiming. Bahkan Leng Shuangyun nggak sempat bereaksi. Kalau dia nggak nahan diri, yang bakal begitu Leng Shuangyun. Dengan teruskan fisik, dengan kekuatanmu sekarang, jual kompetisi ini pasti bakal gampang banget buat kamu. Semangat. Kok bisa? Lu Yiming kan cuma anjing penjilat. Kok bisa-bisanya dapetin hati si cantik Leng? Bener, bikin iri banget. Rasanya pengen gua hajar dia. Gue inget aja, ada aturan kompetisi. Melukai lawan saat tanding gak bakal dituntut kan? Benar. Lu denger itu. Nanti bakal gue siksa lo habis-habisan. Bakal gue bikin lu nyesel masih hidup. Mending lu urusin diri lu sendiri aja. Jangan sampai lu ngompol lagi karena ketakutan. Pendekar tingkat 6, baru beberapa hari. Gimana bisa kekuatan si brengsek Dong Hui naik secepat ini? Apa? Kalau gitu, Yiming dalam bahaya dong. Mati lu! Wah, ini sih namanya mau ngebunuh orang. Rasain. Lagian, siapa suruh dia berani rebut Dewi Leng dariku? Ini sudah keterlaluan, Lu Yiming. Dong Hui jelas-jelas cuma mau balas dendam pribadi. Benar, kalau terus begini, teman lu bisa mati kalau begini terus. Aku minta pertandingannya segera dihentikan. Nggak bisa. Karena Lu Yiming belum menyerah. Pertandingan ini harus tetap berlanjut. Ini sudah aturannya. Maksudmu, kamu mau Lu Yiming mati di atas arena? Namanya juga tadi kecelakaan itu biasa. Luka-luka itu hal yang wajar. Kamu hanya dalam beberapa hari, Dong Hui bisa mencapai level petarung tingkat 6. Aku curiga, ada yang gak beres di sini. Kamu punya bukti. Hati-hati, aku bisa tuntut kamu atas fitnah. Pak, cepat hentikan mereka. Aturan tetaplah aturan. Nggak ada pengecualian bagi siapapun, termasuk dia. Dengarkan, ketua sendiri sudah angkat bicara. Kalian lihat saja baik-baik. Ya, mulai dari matamu dulu, ya. Yiming!
Apa? Aku nggak apa-apa. Aku cuma mau tes kemampuannya. Nggak nyangka cuma segini doang. Nggak usah banyak gertak sambal. Sudah puas mukulnya? Sekarang giliranku. Wentak Dosia, kok nggak dihentikan? Pak Dong, kamu sendiri yang bilang tadi, kecuali ada yang menyerah. Jika tidak, pertandingan ini harus terus berlanjut. Benar, sebagai wakil ketua asosiasi bela diri, jangan malah jadi yang pertama langgar aturan dong. Betul itu. Berhenti! Saya mewakili dia untuk menyerah. Lepaskan anakku. Boleh saja, tapi penuhi satu syaratku. Kamu? Oh, katakan saja. Dong Hui terluka karena kemampuannya memang di bawahku. Wakil ketua Dong harus mengakui langsung kalau ini bukan salahku. Dan menjamin tidak akan menuntut pertanggungjawaban dariku. Benar juga ya. Menghajar putra tunggal wakil ketua sampai begini. Siapapun pasti takut kena balas dendam. Pak Dong, permintaan lu sangat masuk akal. Aku setuju. Saya akan mengungkit masalah ini. Terima kasih. Saya umumkan, Lu Himing menang. Maju ke babak final besok. Cheers! Juara turnamen bela diri pertama Universitas Janda kita. Semua bergantung padamu, bocah. Lawanmu di final, Han Feng, nggak bisa dianggap remeh. Aku sudah lihat pertandingannya. Feelingku dia masih menyembunyikan kekuatannya. Aku tahu. Fimin, kamu ada waktu. Ada sesuatu. Ingin bicara berdua denganmu. Akhirnya datang juga. Ternyata ketua yang mencariku. Kamu tahu kenapa asosiasi mengadakan turnamen ini? Lulu, aku juga menyingkirkan semua lawan, baru bisa jadi juara bela diri. Dong Tiancheng juga sama. Singkatnya, turnamen ini adalah gengsi bagi asosiasi bela diri. Maksud ketua, hanya orang asosiasi yang pantas juara. Anak muda, jangan terlalu kaku. Identitas itu bisa berubah. Aku memanggilmu hari ini ingin membicarakan satu hal. Hal apa? Aku akan menjodohkan Gu Xiaoche denganmu. Bagaimana menurutmu? Pak Ketua Gu, tolong izinkan saya menolak. Oh, kamu tidak suka Xiaoche? Ini bukan masalah suka atau tidak. Pak Ketua Gu mengajukan ini sekarang. Pasti ingin aku jadi orangmu, kan? Memang khas anak muda. Otaknya cepat sekali berputar. Aku ikut kompetisi besar ini hanya ingin membuktikan kekuatanku. Untuk hal lainnya, aku tidak tertarik. Baiklah kalau begitu, semoga kamu jadi juara besok. Karena dia tidak mau jalankan rencana cadangan. Murid mengerti. Menurut kalian, siapa yang akan menang di final ini? Pasti Han Feng lah. Dia kan muridnya Pak Ketua Gu. Sulit dibilang kemarin Lu Yiming. Kekuatan saat menghajar Dong Hui tidak lemah. Hari ini adalah babak final kompetisi bela diri. Tak peduli siapa yang menang atau kalah sang juara, akan jadi bintang bela diri masa depan Kota Jiang. Saya umumkan pertandingan bingung. Lu Yiming, serahkan nyawamu. Pak Wakil Ketua Dong, katanya tidak akan cari masalah denganku. Kenapa baru sehari sudah berubah pikiran? Benar, menarik ucapan sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Diem! Anakku kalah darimu di arena. Aku terima itu, tapi kamu, kenapa malah tega membunuhnya? Apa? Dong Hui sudah mati. Dasar lu pembunuh. Masih aja sok gak berdosa. Meskipun gue benci banget sama anak lu, tapi nggak sampai bunuh orang juga kali. Iya juga sih, Pak Dong. Semuanya harus ada buktinya. Oh, mau bukti? Sini gue kasih. Lu Yiming, jangan. Tolong, jangan bunuh gue. Dengar-dengar Lu Yiming sama Dong Hui udah lama musuhan gara-gara HVV. Pantesan kemarin dia sadis banget. Gak nyangka dia berani bunuh orang diam-diam. Gak pantas jadi pendekar. Ada apa ini? Kenapa begini? Gue bilang sekali lagi, gue gak bunuh anak lu. Kata-kata itu, bilang aja sama anak gue di akhirat sana. Pak Dong, saya ngerti perasaan Anda. Tapi masalah ini harus dipikirkan baik-baik. Apa?
Ketua Gu, Anda mau di depan orang banyak begini? Terang-terangan mau belain Lu Yiming? Pantesan Lu Yiming sombong banget. Ternyata dia orangnya Ketua Gu. Tolak kecurangan! Tolak kecurangan! Pengawai, bawa Lu Yiming pergi untuk diselidiki. Aku gak setuju. Atas dasar apa? Karena gue ketuanya. Ketua Gu, kalau Anda bawa Lu Yiming sekarang, gimana nasib pertandingannya? Aku umumkan, Lu Yiming dinyatakan gugur. Han Feng keluar sebagai juara kompetisi bela diri ini. Tenang saja, Ketua Gu sudah menyelidiki masalah ini. Percayalah, gak lama lagi namamu akan dibersihkan. Masa sih? Menurutku gak bakal sesederhana itu. Apa maksudmu? Nak Lu, ada seseorang yang ngirim surat ini buat kamu. Ini sudah keterlaluan. Aku harus lapor Persatuan Bela Diri. Dong Tiancheng punya orang dalam di sana. Begitu mereka tahu, Fei Fei bakal dalam bahaya. Apa bakal berhasil? Sudah sampai tahap ini, gak ada cara lain lagi. Bo apa ini? Kepalaku agak pusing. Lokasi Fei Fei, aku sudah suruh Xiao Qi mencarinya. Begitu ketemu, segera kirim orang-orangmu ke sana. Siap, mengerti. Aku sudah datang. Lepaskan dia. Hepas, lu sudah bunuh anak gue. Gue bakal bikin lu ngerasain penderitaan ini juga. Dasar bajingan licik. Hei Fei Fei, gak ada hubungannya sama ini. Lepaskan dia. Ada hubungannya atau enggak? Gue yang nentuin. Ajar! Nona He, kamu gak apa-apa. Kalian siapa? Ketua dan bos Lu yang menyuruh kami menyelamatkanmu. Fimin. Geng naga hitam. Mana mungkin? Tua bangka. Sekarang giliran Lu. Kalaupun dia selamat, terus kenapa? Membunuh pendekar tingkat 6 sepertimu lebih gampang daripada meremas semut sampai mati. Siapa bilang gue pendekar tingkat 6? Biar lu lihat sendiri seluruh kekuatan gue. Jurus bela diri. Hantaman ini yang... Kekuatan ini, dia pendekar tingkat 7. Gak mungkin. Maju satu langkah lagi, bakal ku sembelih dia. Bagus. Nah, gitu dong. Jangan bergerak. Lu sini, gak usah peduliin gue. Habisi bajingan tua ini. Balasin dendam gue. Coba aja kalau berani. Tenang saja, selama ada gue di sini, lu gak bakal mati. Selamat, host telah mengumpulkan total 250 poin kesukaan. Mata wawasan telah ditingkatkan. Mendapatkan visi tembus cahaya. Host kini bisa melihat meridian dalam tubuh manusia. Melihat rahasia di balik aliran tenaga dalam. Ternyata, jadi ini rahasia energi ki itu. Mati lu. Cuma dalam waktu sesingkat ini, kamu ternyata sudah bisa menguasai tenaga dalam. Emang sesulit itu? Sangat sulit. Tahu nggak berapa banyak petarung tingkat 7 yang seumur hidupnya nggak bisa menguasai tenaga. Bahkan petarung paling jenius di Daxia butuh waktu setahun lebih buat memahaminya. Monster! Bocah ini benar-benar monster. Belum mati juga lu, ya? Sialan, sial, dia malah kabur. Nggak apa-apa, aku bakal suruh orang buat nyari dia. Tenang aja, nggak bakal lama lagi kita pasti bakal nemuin dia. Yiming, kalian nggak apa-apa. Nggak apa-apa, buruan balik. Gawat kalau sampai ketahuan mereka. Untunglah, mereka belum bangun. Tunggu, ada yang nggak beres, ada bau darah. Ternyata Elo. Tak kusangka, sekelas wakil ketua asosiasi bela diri, ternyata bahkan tidak bisa mengalahkan seorang junior. Kau cuma orang cacat. Punya hak apa kau mengguruiku? Pak Dong, kau ini sebenarnya orang baik. Tapi ambisimu terlalu besar. Kau menghasut anggota asosiasi untuk menekanku. Bukankah kau cuma mau mengincar posisi ketua asosiasi? Kalau iya, memangnya kenapa? Jika saja kau berhenti lebih awal, aku tak perlu menghabisi putramu. Apa katamu?
Aku yang suruh orang buat bunuh dia, lalu memalsukan rekaman itu. Tujuannya biar bisa memanfaatkanmu untuk menyingkirkan Mas Lu Yiming. Sayang sekali. Pak Gu Tianqing! Dirimu yang sekarang, apa gunanya tahu kebenaran sekarang? Bakal ku habisi kau! Mungkinkah kau adalah... Teddy, sebarkan beritanya. Katakan kalau Wakil Ketua Dong tewas diserang secara mendadak oleh Mas Lu Yiming mengerti. Selanjutnya, aku ingin lihat si Lu Yiming ini. Mau lari kemana lagi dia? Gawat ini gawat. Asosiasi pasti mengira kau pelakunya. Anna, bagaimana dia tahu rencana kita malam ini? Mas Lu Yiming sebelum orang-orang asosiasi datang buruan pergi sekarang sisanya. Biar Black Dragon Society yang selidiki. Benar saja. Alat penyadap. Aku ingat benda ini. Itu penemuan Bak Xiaoche kan? Mungkinkah semua ini ulahnya? Benar atau tidak? Tanya dia saja biar jelas. Yiming, kenapa kamu ke sini? Xiaochi, ada yang mau kutanya. Alat penyadap ini. Harusnya ini yang kukasih ke papa. Apa katamu? Kenapa? Sebenarnya, Maksudmu? Papaku menyadap pembicaraanmu. Kalau membunuh penjaga dan menjebakmu. Itu gak mungkin. Kalau gitu kasih tahu aku. Kenapa dia butuh alat penyadap? Atau jangan-jangan kamu juga komplotannya? Aku cuma bantu papa kumpulin data peserta turnamen. Gak pernah terpikir mau celakai orang. Papa yang bilang, turnamen ini nentuin posisinya sebagai ketua. Dia minta aku bantu sebisa mungkin. Siapa yang tahu kamu jujur atau bohong? Badu Shangyi, Mbak juga gak percaya aku. aku percaya kamu. Yiming, sekarang dalangnya kemungkinan besar adalah Gu Tianxing. Xiaoche itu putrinya. Jangan gampang percaya. Papaku bukan orang kayak gitu. Kalau emang bener, biar aku sendiri yang hentikan dia. Saya, Yiming, membunuh penjaga dan kabur. Benar-benar nggak tahu aturan. Sekarang pun Wakil Ketua Dong nggak bisa dihubungi. Kemungkinan besar sudah tewas. Ketua, saya minta segera keluarkan perintah buron untuk Lu Yiming. Benar! Aku juga nggak nyangka Lu Yiming berani sekali melakukan hal semacam ini. Sampaikan beritanya. Buru Lu Yiming sekarang juga. Kalau dia melawan, bunuh! Ketua, Xiaosh, ngapain kamu ke sini? Aku sudah tahu semuanya. Tahu apa kamu? Kamu tahu jelas kalau Lu Yiming bukan pembunuhnya. Kenapa ayah tidak bilang ke semua orang? Ternyata benar. Kamulah dalang di balik semua ini. Xiaoye, Papa melakukan ini juga karena terpaksa. Pintar sekali ayah bersilat lidah. Ayah cuma mau mempertahankan jabatan sebagai ketua, kan? Memang, terus kenapa? Aku ini sudah jadi orang gak berguna. Kamu juga tidak punya bakat bela diri. Coba katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Menunggu sampai diusir dari asosiasi bela diri? Pak, sudahlah. Lu Yiming itu tidak bersalah. Kita akhiri saja semua ini. Ya. Tidak, sekali melangkah harus diselesaikan sampai tuntas. Yang Ting, Ketua, bawa Xiaoche pulang. Awasi dia baik-baik. Pak, lepaskan aku. Nona Gu, halah, percuma saja kau teriak. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Sudah cukup. Sekarang kita harus cari cara untuk membongkar rencana jahat Gu Tianxing. Sebelumnya di ruang kerja papaku, aku memasang alat penyadap. Mungkin ada informasi yang berguna. Baru saja anak buah melapor. Mayat Wakil Ketua Dong sudah ditemukan. Pembunuhnya adalah Lu Yiming. bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Sudah kuduga bocah itu memang bukan orang benar. Ketua, saya usul kita kerahkan semua orang untuk menangkapnya. Benar sekali. Lu Yiming harus terus dikejar. Farbul, kita juga harus memilih wakil ketua baru. Apa kalian punya kandidat? Aku punya satu kandidat, Han Feng. Dia adalah pemenang turnamen bela diri tahun ini. Masa depannya sangat menjanjikan. Biarkan dia menjabat sebagai wakil ketua. Bagaimana menurut kalian? Manfaatkan Dong Tiancheng untuk membereskan Lu Yiming. Jika dia gagal, maka kamulah yang harus menghabisinya. Mengerti, Han Feng? Cepetan, matikan audionya. Ketua, barusan rekaman itu. Itu bukan suaraku.
sudah hubungi Yang Ting. Anak durhaka ini berani sekali dia menjebakku. Pak Gu, soal Han Feng jadi wakil ketua, aku tidak setuju. Memang. Jam terbangnya masih kurang. Kalau langsung jadi wakil, sepertinya agak kurang pantas, kan? Pak Gu, apa yang Anda lakukan? Jangan-jangan wakil ketua dong. Benar-benar Anda yang... Kalian semua sepertinya lupa. Aku ketua asosiasi bela diri. Ucapanku adalah hukum di sini. Memanggil kalian hari ini bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memberitahu. Jika ada yang tidak terima, dia akan jadi nasib kalian berikutnya. Kurasa Han Feng sangat cocok. Aku setuju. Setuju. Aku juga setuju. Li Hongji, apa jawabanmu? Aku tidak setuju. Sayang sekali kalau begitu. Sikat. Hentikan! Oh, jadi benar ini semua kelakuan bejat kalian. Pak Gu, apa lagi yang mau Anda katakan? Ketua Gubuki, kejahatanmu sudah kami serahkan ke Pusat Asosiasi Bela Diri. Menyerahlah tanpa perlawanan. Aku sendiri yang membesarkanmu, tapi kau malah mengkhianatiku. Ayah, jangan terus terjerumus dalam kesalahan. Sekarang menyerahlah, masih belum terlambat. Aku tidak pernah salah. Pengawal, tangkap mereka semua. Iya kalian! Dasar sampah. Untung aku sudah bersiap. Jangan harap bisa lari. Jurus bela diri kuguran daun musim gugur. Apa? Percuma saja. Jurus bela diri kalian sudah kuhafal di luar kepala. Mana mungkin? Kenapa? Aku tak pernah lihat jurusmu. Karena aku tak pernah memberikan dia tahu kepada siapapun. Sudah, cepat kejar. Permainan ini baru saja dimulai. Gila, ternyata dia cyborg. Kalian gak apa-apa. Buset, gak bisa mati apa orang ini? Kalian cepat pergi. Biar gue yang tahan dia. Lo udah berkali-kali nyelamatin gue. Kali ini gue gak bakal bikin lo ribut. Ini bukan cuma pajangan, bener banget. Kasih gue 5 menit. Gue pasti bisa nemuin kelemahannya. Instruksi diperbarui. Musnahkan target di depan. Kekuatan penuh aktifkan. Lucy Ming. Poin kesukaan Dewi mencapai 90 poin. Host mendapatkan paket skill pamungkas. Ingin membukanya? Akhirnya datang juga. Aktifkan. Selamat Tuan Host, Anda mendapatkan teknik pedang rahasia kilasan pedang angsa. Bisa menebas segala bentuk pertahanan. Butuh senjata. Sudah gawat begini mana sempat cari pedang sekarang? Senjata apapun yang mirip juga bisa. Sudah dianalisis. Sumber energi orang ini ada di dada kiri. Teknik rahasia kilasan pedang angsa. Pedang. Cuma gertak sambal. Akhirnya beres juga. Sial, bikin jantungan saja. Iya, hampir kukira kau benar-benar celaka. Basa-basinya nanti saja. Ayo cepat kita kejar Gu Tianxing. Kalian bisa sampai ke sini, berarti Han Feng sudah kalah. Aku tidak salah lihat. Kamu memang seorang jenius. Menyerahlah dan jangan melawan Gu Tianxing. Lu Yiming, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan berdua saja. Fimin, jangan masuk jebakannya. Tenang saja, tidak apa-apa. Silakan bicara. Dulu, aku sama sepertimu sekarang.
Si jenius yang dipuja-puja, piagam-piagam di belakangku ini adalah kehormatan yang kurai saat itu. Sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan? Ilmu bela diri bisa memberimu kehormatan tanpa batas, tapi begitu ilmu bela dirimu hilang, kamu juga akan makin dipandang sebelah mata. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti diriku. Seandainya Anda bisa membuang prasangka orang lain dan menjadi diri sendiri, mungkin takkan berakhir seperti ini. Siapa sih yang gak hidup demi penilaian orang lain? Membuangnya, bicara memang mudah. Aku bermimpi bisa kembali ke puncak kejayaanku, menjadi Gutian Xing yang disegani semua orang. Untungnya, orang-orang itu memberiku kesempatan ini. Orang-orang itu Tepat sekali. Han Feng adalah hasil ciptaan mereka. sebenarnya siapa mereka? Maaf, aku nggak bisa kasih tahu kamu. Tapi aku yakin, suatu hari nanti kamu pasti akan berurusan dengan mereka. Gutian Xing ada di dalam. Tangkap dia! Semua yang kulakukan, hati nuraniku bersih. Satu-satunya orang yang membuatku merasa bersalah hanyalah Xiao Che. Mas Lu Yiming, setelah ini putriku kutitipkan padamu. Aku janji padamu. Terima kasih. Papa, bangun, sadarlah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Selama ada kalian, tak ada satupun yang bisa menandingiku.